Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki cukup banyak tanaman hias ya. Dan tidak hanya tanaman hias yang banyak dan beraneka jenisnya, namun pada keadaan halaman ataupun terasnya ini sangat bersih sekali. Dan secara kebetulan juga di sini bagian teras ataupun halamannya itu menghadap ke arah barat. Namun tanaman-tanaman hiasnya itu memang tumbuh dengan sangat baik ya. Tumbuh dengan sangat baik. Karena pada bagian sisi depan sini ini ada dua tanaman yang memiliki ukuran besar ya, tanaman buah, yaitu ada tanaman buah kelengkeng, tanaman buah kelengkeng yang sangat bermanfaat bagi tanaman-tanaman hiasnya karena memang berfungsi sebagai naungan ataupun pelindung pada tanaman-tanaman hiasnya, sehingga tanaman hiasnya terlihat sangat segar sekali. Tidak ada yang terlihat kurus juga ya ataupun warnanya kusam pada daunnya, karena memang tanaman hias ketika terkena cahaya matahari secara terus-menerus ya, hampir semua tanaman hias kecuali tanaman-tanaman yang memang berada di halamannya seperti tanaman hias iler, ada puring, kemudian juga ada tanaman bougainville ya, itu aman sekali, termasuk palem juga ya. Dan di sini saya langsung bakalan melihat pada bagian sisi belakang dulu ya. Di sini ada beberapa jenis tanaman hias. Di sini ada Adam Hawa. Kemudian ada tanaman hias Colocasia cemong. Kemudian ada tanaman hias keladi tikus. Ada keladi bercak darah juga, dan kemudian ada Alocasia Fridek. Dan kemudian pada bagian sisi atas itu juga sangat memanfaatkan tempat ya untuk menaruh tanaman hiasnya, sehingga terlihat sangat rapi ya. Di sini ada tanaman hias Begonia violces, kemudian ada tanaman hias Peperomia silver ripple atau ada yang sebutnya juga silver kerut. Kemudian ada anggrek, ada violces juga, ada Wijaya Kusuma kepiting. Kemudian ada tanaman hias Begonia violces, cantik ya. Untuk memperbanyak tanaman hias Begonia violces ini bisa menggunakan dengan cara stek batang. Dan ini sangat mudah sekali ya. Dan ketika melakukan perbanyakan tanaman hias Begonia violces ini, alangkah baiknya jangan terlalu sering disiram ya, karena apabila nanti media tanamnya itu terlalu basah, biasanya batangnya itu akan mudah sekali untuk membusuk. Kemudian juga ada tanaman hias Peperomia, ini jenisnya Fustifolia tricolor, cantik banget ya. Dan kemudian juga ada tanaman hias Begonia marmaduke, Wijaya Kusuma kepiting juga. Bunganya ini sangat cantik ya, tanaman hias Wijaya Kusuma kepiting ini, dan sangat menjadi favorit ketika berada di halaman ataupun di teras karena bagian warnanya bunga ini cantik banget. Ada yang berwarna putih, ungu juga ada, dan ini kebetulan warna merah. Dan untuk jenis tanaman hias violces juga memiliki aneka macam bunga ya, sehingga ketika diletakkan dalam satu pot ataupun rak ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat cantik. Dan saya langsung akan memulai pada bagian halaman samping ya, halaman samping. Nanti saya juga bakalan ke bagian depan. Di sini ada tanaman hias bunga desa ya. Di sini saya nama latinnya itu lupa untuk jenis tanaman hias bunga desa ini. Kemudian ada tanaman hias Divenbasia Grand Magic. Di sini ini suasananya sangat segar sekali, sangat asri sekali dan adem sekali ya. Karena memang dua pohon ini, kelengkeng ini ya, ini yang membuat semua suasana di sini ini menjadi sangat nyaman dan segar sekali. Dan saya lanjutkan juga lagi ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias Bromelia cryptanthus. Kemudian ini tanaman hias Plastus. Terima kasih buat subscriber saya, yaitu Yumari ini ya. Terima kasih banyak karena telah memberitahu jenis tanaman hias ini, sehingga saya bisa tahu sekarang ya. Terima kasih banyak.
Dan kemudian di sini juga ada sirih lemon. Ini warna terangnya sangat cantik sekali ya. Dan tanaman hias ini juga bisa tumbuh baik dengan media air. Dan ketika berada di indoor, ini sangat keren sekali. Kemudian juga ada tanaman hias sirih joy. Ada anggrek juga. Dan kemudian ada tanaman hias Fittonia. Fittonia hijau. Ada begonia katedral. Juga ada anggrek tanah. Keren banget ya. Memiliki halaman yang cukup luas ya, cukup luas ini, namun keadaannya ini sangat-sangat bersih. Keren banget ya. Itu sebagai pertanda bahwa sang pemilik ini benar-benar rajin untuk merawat tanaman hiasnya, membersihkan halamannya, sehingga nampak sangat asri dan bersih seperti ini. Dan kemudian pada bagian sisi sini, ini ada tanaman sirih. Kemudian juga ada anthurium kuping gajah. Dan untuk jenis tanaman hias anthurium kuping gajah ya, ini yang lagi menjadi favorit itu adalah jenisnya Clarinervium ya, Clarinervium. Salah satu tanaman yang memang untuk saat ini lagi menjadi favorit sekali. Karena memang bentuk jenis dari daunnya itu sangat cantik ya, kayak tarantula itu ya. Keren banget. Kemudian juga ada anggrek tanah. Nah, untuk jenis anggrek tanah seperti ini untuk di desa ya, untuk di desa ini masih banyak sekali didapatkan pada daerah di hutan ataupun di kebun-kebun. Cantik banget ya, penataannya sangat rapi sekali. Dan saya bakalan kasih tip ya, review pada tanaman hias Philodendron lemon centong ini yang memiliki ukuran daun lebih besar ya dibandingkan dengan tanaman hias sirih lemon yang tadi. Ini ketika hampir semua jenis tanaman sirih ketika banyak terkena cahaya matahari, maka biasanya daunnya itu akan gampang sekali gosong. Untuk jenis-jenis tanaman-tanaman sirih, cantik banget, di packing menggunakan pot yang cantik juga, sehingga menjadikan tampilan tanaman hiasnya itu makin cantik. Kemudian ada tanaman dolar juga, ada tanaman hias Alocasia longiloba. Ini juga untuk jenis tanaman hias Alocasia longiloba ya. Ini ada beberapa jenis, ada yang kayak jerapah. Kemudian ada yang kelinci juga ya. Keren banget, dan saya sangat merasakan kesegaran pada halaman ini. Kemudian pada bagian sisi atas di situ ditaruh tanaman hias gantung, yaitu ada tanaman terang bulan. Di sini juga ada dua macam, yang satu ada yang variegata seperti ini ya. Ada yang variegata seperti ini, dan yang satunya ini ada yang daunnya ini warna hijau. Keren banget ya, cantik banget. Banyak banget koleksinya di sini ya. Dan kemudian pada bagian sisi sini, agar terlihat rapi juga, di sini secara kebetulan ada bangku ya, bangku yang terbuat dari kayu dan dimanfaatkan untuk menempatkan tanaman hias. Ada anthurium kuping gajah, kemudian ada tanaman hias keladi joker ya. Kemudian juga ada tanaman hias keladi tisu. Dan di sini untuk penggunaan media tanamnya, di sini hanya menggunakan tanah ya, hanya menggunakan media tanam tanah. Namun ini keadaan tanahnya ini masih sangat bagus sekali. Namun untuk jenis tanaman hias yang keladi joker ini tanahnya udah bantat ya, karena memang untuk penggunaan media tanam tanah itu biasanya kalau terlalu sering disiram ya, ini akan bantat keras seperti ini. Dan bagaimana cara mengatasi agar kembali bagus ya, agar kembali bagus? Salah satunya bisa ditambahi pupuk kandang lagi ya. Namun ingat, jangan pupuk kandang yang baru, karena pada akhirnya ini juga batangnya akan mudah sekali untuk membusuk ya karena panas. Jadi ketika tidak mau menggunakan pupuk, ini alangkah baiknya bisa dibeginikan, dibuat gembur seperti ini ya, dibuat gembur seperti ini. Tapi hati-hati juga ya, ini terlalu beresiko juga, karena ketika mengemburkan seperti ini, kita tidak tahu ya pada bagian bawahnya itu ada tunas atau tidak. Bisa menggunakan kayu ataupun pisau, dibuat gembur lagi ya bagian medianya, agar penumbuhannya menjadi bagus kembali, dan ketika akan memunculkan tunas baru juga akan lebih mudah. Keren banget ya. Dan di sini juga sangat pintar ya sang pemilik ya untuk mengatasi tanaman hias
jada bolong ini. Karena biasanya tanaman hias jada bolong ketika dibiarkan merambat dan seterusnya merambat ya, ini biasanya pada bagian sisi bawah ini daunnya akan rontok. Namun si pemilik ini meremajakan kembali, yaitu memotong pada bagian pucuk ya, pucuk tanaman hias jada bolong yang kemudian ditanam seperti ini dan akhirnya akan menjadi cantik seperti ini. Keren ya? Karena memang untuk mengurus jenis tanaman hias yang epipremnum ya, atau siri-sirian ataupun yang merambat itu biasanya agak susah ya. Ketika menggunakan turus maka tidak akan ada batas selesainya. Karena jenis tanaman epipremnum ataupun sirih ataupun yang merambat itu biasanya lebih menjalar terus, dan kemudian ketika mulai pada bagian daun yang paling bawah itu sudah mulai mengering dan rontok, itu keadaan tanamannya terlihat akan tidak cantik. Namun ketika diremajakan kembali, bagian pucuknya itu dipotong ya, di stek dan ditanam, ini akan menjadi satu tanaman yang cantik kembali. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias peperomia watermelon. Ini sepertinya baru penanaman ya, baru dipecah karena keadaan daunnya masih agak layu. Dan ketika baru menanam tanaman hias jenis ini ya, peperomia watermelon, itu jangan terlalu sering disiram ya. Tapi nanti ketika memang benar-benar sudah tumbuh seperti ini ya, sudah tumbuh seperti ini lakukan penyiraman ya, penyiraman bisa 2 hari sekali ataupun satu hari sekali. Karena untuk jenis tanaman hias peperomia watermelon ini sangat suka terhadap media tanam yang lembab ya, namun jangan basah. Yang lembab namun jangan basah ya, agar menjaga kesegaran pada daun ataupun tanaman peperomia watermelon tersebut. Dan alangkah baiknya juga ketika sudah mulai muncul bunga-bunga yang seperti ini pada peperomia watermelon, ini dipangkas. Karena ini merupakan salah satu penghambat ya. Salah satu penghambat memunculkan daun baru, sehingga tanaman hias peperomia watermelon ini tidak rimbun ya, tidak rimbun, dan ini dibuang aman sekali. Karena pada akhirnya untuk bunga-bunga jenis ini akan membusuk. Dan pada bagian sisi atas, rak atas ya, di sini ditaruh tanaman hias Anthurium Mickey Mouse, juga ada tanaman hias Anthurium bunga flamingo. Ini sangat berbeda sekali dilihat dari daunnya ya. Untuk flamingo ini lebih besar dibandingkan dengan Mickey Mouse. Ini untuk ukuran daun dari Mickey Mouse ini sudah paling pol segini ya. Namun untuk jenis flamingo ini masih bisa sangat besar lagi. Keren ya, cantik banget. Dan tanaman hias Anthurium ini juga untuk jenis tanaman hias Anthurium ya. Anthurium juga ketika terkena cahaya matahari yang terlalu, itu juga pada bagian daun-daunnya ini akan lekas menguning. Cantik banget ya. Dan saya sangat menyukai ketika melihat tanaman-tanaman hias yang memang ditata rapi dan ditambah pertumbuhan tanaman hias tersebut itu subur ya. Itu sangat cantik sekali. Dan kemudian pada bagian sisi bawahnya di sini ada tanaman hias Begonia red carpet. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia black velvet. Nah, seperti ini keadaan daunnya sangat cantik sekali. Warna hitam bluedrunya sangat kental ya, sangat terlihat. Karena apa? Tanaman hias Begonia black velvet ini ketika berada di daerah yang terkena cahaya matahari secara terus-menerus, bagian daunnya ini lekas sekali untuk menguning ataupun kusam, dan juga warnanya ini tidak cantik seperti ini ya, tidak hitam bluedru seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia escargot keong, dan untuk jenis tanaman hias Begonia di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Karena ketika menggunakan media tanam tanah ya, untuk jenis tanaman hias Begonia ini sama sekali tidak fatal ya, karena sifatnya dari media tanam tanah itu netral. Dan apalagi untuk jenis tanaman Begonia ini ketika dikasih pupuk ya, pupuk kimia ataupun pupuk kandang, namun memang belum difermentasikan, biasanya pada bagian batangnya itu mudah sekali untuk rusak. Cantik banget ya. Dan kemudian pada bagian sisi bawah di sini juga ada tanaman Anthurium kuping gajah, warnanya sangat cantik sekali, sangat segar sekali ya dilihatnya ya. Dan saya juga bakalan cek kira-kira menggunakan media
tanam apa ya, untuk jenis Anthurium kuping gajahnya. Hanya menggunakan media tanah. Keren banget ya, bisa subur banget. Dan ini secara kebetulan juga raknya ini menggunakan kayu ya. Dan ini berada pada sisi halaman. Di sini sang pemilik mengakalinya menggunakan ataupun ditaruh gelas seperti ini ya, gelas seperti ini. Karena apabila pada bagian kayu ini ya, kayu ini menyentuh tanah, itu mudah sekali untuk membusuk ya. Jadi sang pemilik menggunakan cangkir ini ya, cangkir gelas minuman sebagai pengaman pada bagian kayunya. Dan terlihat juga ya, sangat bersih ya di bagian sela-sela pada bagian halaman juga. Keren banget ya. Banyak sekali untuk jenis koleksi tanaman hiasnya, Anthurium kuping gajah, juga Anthurium bunga flamingo ataupun Mickey Mouse-nya ya. Cakep banget. Dan saya benar-benar dibuat jatuh cinta pada tempat ini ya, karena memang benar-benar rapi, bersih, asri, dan koleksinya juga sangat bagus-bagus ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Divenbasia Silver Charlie. Ini subur sekali ya. Kemudian ada beberapa pot, ada sekitar 5 tanaman hias Anthurium gelombang cinta. Juga ada tanaman hias Calathea merak. Juga ada tanaman hias Calathea ornata batik. Cantik banget dan asri sekali di sini. Keren banget ya. Dan kemudian saya bakalan melihat pada bagian sisi terasnya. Di bagian sisi teras ini juga ditaruh ada 2 rak. Yang bagian sisi sebelahnya itu ditaruh koleksi tanaman anggrek ya, ada anggrek. Dan kemudian pada bagian sisi sini ini ada beberapa jenis tanaman hias lainnya. Di sini ada tanaman hias Divenbasia green leaf. Kemudian ada tanaman hias Divenbasia white flame. Dan kemudian ada episia hijau sama coklat. Dan beberapa pot, ada 4 pot ya, ada 4 pot tanaman hias Begonia violacea. Juga ada tanaman hias Anthurium Mickey Mouse. Keren ya, cantik banget. Kemudian juga ada tanaman hias Bromelia cryptanthus. Kemudian ada tanaman hias, ini jenisnya Indian Love Song ya, seperti jenis bambu Cina ya, bambu Cina. Ada perselili juga. Dan kemudian juga ada tanaman hias Calathea triostar ataupun meranti Bali. Ini daunnya cakep sekali. Karena memang untuk penempatan tanaman ini ya, Calathea ini memang benar-benar berada di teras yang paling dalam ya, dan hanya terkena cahaya matahari biasan-biasan ini jam segini, sekitar jam 1 sampai jam 2. Dan di sini saya bakalan cek pada tanaman hias anggrek. Media tanamnya menggunakan apa ya? Di sini ada yang hanya menggunakan arang bakar, dan kemudian ada juga yang menggunakan ini ya, cacahan dari akar pakis. Dan di sini juga pemilik tanamannya, tanaman anggrek ini pintar sekali ya, pintar sekali tahu bagaimana ketika tanaman hias anggrek ini sudah berbunga dan agar berbunga lebih cepat. Seperti ini. Ini baru saja dilakukan pemangkasannya, ini bisa sekitar 1 bulan ya, ini dipangkas. Karena biasanya tanaman hias anggrek ketika sudah mulai berbunga dan bunganya itu sudah habis, udah rontok, itu biasanya pada bagian ini ya, bagian sini ini dilakukan pemangkasan, pemotongan. Dan kemudian pada bagian ujung sini ini bisa saja dikasih antiseptik ya, antiseptik, ataupun tidak juga sebenarnya nggak masalah, untuk menjaga agar pada bagian hasil pangkasan ini pada batang bunganya ini tidak busuk ya.
Jadi biasanya akan memunculkan bunga yang baru ini pada bagian mata tunas-tunasnya ini, ruas-ruas ini. Dan untuk penyiraman terhadap tanaman anggrek ya, ini juga bisa menggunakan B1, namun juga bisa menggunakan rebusan bawang merah. Ini sangat bagus sekali untuk anggrek. Keren banget ya. Suasana halaman yang sangat bersih, terasnya juga bersih, dan penataannya juga sangat cantik. Keren banget ya. Dan kemudian pada bagian sisi sini, ini juga ada tanaman hias anggrek tanah. Ada Divenbasia green leaf. Ada puring juga, puring dasi. Cantik banget ya, keren banget. Halamannya sangat bersih, padahal memiliki ukuran yang luas seperti ini. Hampir terlihat tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh ya, yang tumbuh. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penataannya, media tanam yang digunakan, dan indahnya ketika pada bagian halaman ataupun teras itu ditaruh tanaman hias ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Setidaknya akan menjadikan suasana pada bagian halaman atau terasnya itu akan menjadi lebih asri dan cantik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.